agama, yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Maksudnya agama Islam. Yang meninggalkan sholat meruntuhkan agama, merobohkan agama. Agamanya sendiri dirobohkan. Siapa itu yang merobohkan? Yang meninggalkan sholat baik sengaja maupun tidak. Tapi alhamdulillah di komplek dan bilik ini nggak ada yang meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Tapi mungkin ada mungkin saudara kita yang di luar komplek ini ada. Ini tugas kita untuk saling ingat mengingatkan. Insya Allah. Meninggalkan sholat itu lebih bahaya daripada merubuhkan tiang masjid secara agama. Kalau tiang masjid dirobohkan oleh 2-3 rumah atau 10 orang, 15 orang merobohkan tiang masjid, kira-kira Pak RT lebih dahulu lapor kepada yang berwajib, tangkap orangnya, masukkan ke dalam lapas. Merobohkan tiang masjid. Bagaimana kalau merobohkan tiang agama? Lebih bahaya. Nah, maka kita cekak keluarga kita, anak cucu kita, tetangga-tetangga kita menjadi keluarga yang ahli sholat, istiqomah sampai akhir hayat, insya Allah. Kemudian hadirin hadirah yang mulia, berkaitan dengan takziah juga. Nampaknya kok ngomongin sholat bukan kematian. Tapi sebetulnya apapun yang disampaikan oleh para ulama-ulama, ustaz-ustaz ketika acara takziah, walaupun secara dohirnya menyampaikan pentingnya sholat, sebetulnya ada kaitannya juga dengan kematian. Kalau mau disambungkan, sebab orang mati pun disolati. Kalau yang meninggalnya orang Islam, berarti kalau menyampaikan pentingnya sholat ada juga kaitannya dengan kematian. Dalam sholat juga ada perintah pentingnya kita ingat mati. Sebelum Fatihah disunahkan membaca takbiratul ihram. Setelah itu ada ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya inna sholati sholatu wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah, untuk Allah, milik Allah. Kalau kita hayati dengan betul-betul dengan penghayatan iman, maka kita pasti dan pasti akan menyadari bahwa memang kita ini nggak punya apa-apa. Sebagaimana pengakuan kita yang mana kita ikrarkan bukan hanya di bibir saja, tapi pahami dengan pikiran, yakini dengan hati bahwa sholat kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita murni 100% karena Allah, untuk Allah, milik Allah. La ilaha illallah. Ngomongin la ilaha illallah, bicara mengenai la ilaha illallah pun kaitannya dengan kematian juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan, bimbing orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maka penting ketika ada saudara kita atau orang tua kita atau keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit parah, karena ini tanda-tanda, sudah tanda-tanda kematian walaupun kadang sehat. Setelah sakit tahu-tahu Allah angkat penyakitnya, sehat kembali.
Tapi sakit juga disebutnya bunga-bunga kematian. Di antara tanda-tanda kematian adalah sakit. Kemudian rambutnya sudah mulai berubah dari satu warna hitam sekarang sudah dua warna, hitam putih. Karena ini bukan ilmu hitam, ini bukan ilmu putih, ini ilmu. Nah, ini korban HP. Allah. Itu tanda-tanda kematian. Rambutnya sudah dua warna, warna hitam, warna abang, warna abang. Kemudian gigi sudah mulai permisi satu persatu. Itu tanda-tanda sudah dekat ajalnya. Berikutnya di antara tanda-tanda sudah dekat kematian, biasanya pakai cincin di tangan, ada pakai cincin di jantung, ya pakai ring. Kemudian biasanya gula taruh di toples, ini kemana-mana badannya penuh gula, namanya diabetes. Biasanya minyak goreng di rumah, ini kemana-mana badannya penuh minyak, namanya koles. Tanda-tanda sudah dekat ajal. Terus di antaranya lagi, kalau takziah atau dengar ceramah hobinya nyender. Itu orang sana kalau utang hobinya nyender. Tahu baju putih pulang jadi belepetan. Kena bisi bekarat. Ada yang nyender juga. Ada tanda-tanda. Termasuk diantaranya tanda-tanda sudah dekat ajalnya ceramah nyender juga ya. MC nyender. Zaman takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ternyata ini hadis penafsirnya bukan hanya untuk orang yang mau mati kemudian ditangkapkan. Kita tahlil, kita yasinan, kemudian tahlil ada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya bisa juga tafsirnya kirimkan zikir la ilaha illallah untuk yang sudah meninggal atau sudah wafat. Bukan hanya yasinnya yang dikirim, tahlilnya, istighfarnya, sholawatnya dikirimkan semua. Maka ada doa di buku-buku yasin. Rabbana taqabbal wa usil tawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa Yasin wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shalaina ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahil khalifah wa mursalin wa ulul salihin wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat khususan almarhum almarhumah. Ini doa menghadiahkan ya Allah Rabbana taqabbal wa usil, ya Allah terimalah dan sampaikanlah wa usil dan menjadikan wasilah perkara. Apa itu? Wa mahallana tahlil kami, sabbahna tasbih kami, wa mastaghfarna istighfar kami, wa masolena sholawat kami. Pertama untuk baginda Nabi, terus sampai ke ahli kubur. Tapi kadang ada yang keliru. Saudara kita juga orang Islam, saya sudah banyak pahala saja dikirim-kirimkan, dihadiahkan untuk orang mati. Ada yang begitu. Tetap kita tidak rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mendatangkan, mengerjakan, mengamalkan satu kebaikan, Allah balas 10. Maka di antaranya para ulama, ketika kita membaca surah Yasin, para ulama menafsirkan, menyimpulkan. Terus bagaimana dengan yang Yasin? Kita hadiahkan. Apa kita nggak dapat apa-apa? Dapat 9 ya. Satu dikirim ke kubur, misalnya ikat 300, berarti 300 Yasin dikirim ke almarhumah Heriadi bin Amir Hamzah. Sampai ke sana 300, kita masing-masing bawa 9 kali
membaca surah Yasin. Kalau di bab hadis tentang urusan Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Yasin bukan dapat 2 kebaikan, dapat 20 kebaikan, karena satu hurufnya 20 kebaikan. Satu huruf 10, satu huruf 10. Yasin 2 huruf, ya dengan sin. Berarti kita kalau baca Yasin baik kemudian ngantuk dapat 18 kebaikan. 2-nya kita transfer ke almarhum yang kita takziah. Alhamdulillah. Masih untung. Jadi keliru yang memahami kagak nggak punya apa-apa. Kita belum tentu pahalanya banyak. Dikirim-kirim ke hadiahnya. Maka dikiaskan karena sedekah, karena sedekah tidak harus nunggu kaya. Begitupun sedekah mengenai bacaan Al-Quran, Yasin, tahlil, tidak harus kita nunggu pahalanya banyak. Allah cinta dengan orang kaya yang bersedekah, tapi Allah lebih cinta dengan orang miskin yang bersedekah. Kita ini miskin pahala, kaya dosa. Kok masih mau bersedekah pahala, bersedekah bacaan surah Yasin? Berarti kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk keluarga almarhum, nasihatnya setiap ba'da sholat minimal kirimkan Fatihah. Apa sampai-sampai la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Adabnya nenek-nenek kita dulu itu kalau mau Yasin tahlil kadang tawasul Fatihahnya kadang 5 kali ke atas. Untuk pendahulu kita, terutama para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para wali-wali, bahkan sahibul wilayah yang sudah mendahului. Misalnya sahibul wilayah di sini siapa? Atau wali di Sumsel. Nah, terkenal Mbah Yai Marogan Palembang. Karena dakwahnya, tempatnya, tinggalnya lebih lama di daerah Muara Ogan, maka dikasih gelar Mbah Yai Marogan. Tapi nama aslinya Mbah Yai Abdul Hamid atau Syekh Abdul Hamid. Saya turun kita hadiah Fatihah alangkah lebih utamanya, karena beliau diantaranya pejuang yang mensyiarkan Islam di wilayah Sumsel, terutama di sekitar kanan kirinya Sungai Musi. Ada juga daerah Babat Supat. Daerah Babat Supat ada muridnya beliau. Ada peninggalan masjidnya sampai sekarang masih makmur. Masjidnya sudah ratusan tahun, tiangnya, temboknya masih utuh karena terbuat dari kayu apa yang terkenal kayu awet ratusan tahun. Unglen. Kayu unglen. Itu juga ada makamnya dan sunnah ya, berziarah sunnah. Mendoakan tidak harus ke kuburan, betul, tapi kadang ini dalil untuk orang yang malas ziarah kubur atau melarang ziarah kubur. Mendoakan dari rumah dianjurkan, kemudian kita ziarah kubur juga perintah Allah. Nabi kita mencontohkan semasa beliau masih hidup, setiap malam, pertengahan malam, beliau keluar dari rumahnya, kemudian beliau berziarah ke makam baqi dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlal baqi. Yang sampai sekarang ribuan makam sahabat di makam baqi samping Masjid Nabawi. Itu pun jamaah haji sebelum ziarah ke makam baqi sunnah berziarah ke makam yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari tadi loh sholawat yang sangat semangatnya tausiah. Ucapan syukur belum, langsung menceritakan kematian, apalagi sholawat belum juga. Saking semangatnya.
Nah, kita bareng-bareng sholawat Jibril. Orangnya punya itu sholawat Jibril. Ayo kita bareng-bareng baca 3 kali supaya kita lebih dikenal lagi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun cinta kita kepada beliau semakin meningkat karena beliau adalah suri tauladan kita, pembimbing kita yang insya Allah nanti akan mensyafaati kita apabila kita istiqomah dalam sunnah-sunnahnya, dalam ajarannya, dalam syariatnya. Amin Allahumma. Mari bareng-bareng sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baca setiap menyebut nama beliau kita hadirkan betapa tingginya jasa beliau, kita hadirkan betapa agungnya beliau. Karena memang beliau nabi yang agung. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan dunia, menciptakan akhirat, menciptakan miliar-miliar manusia, menciptakan triliun-triliun hewan-hewan. Yang tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Beliau memuji ciptaannya sebagai pelajaran hikmah untuk kita, apalagi kita lebih-lebih untuk memuji beliau, mengagungkan beliau, tetapi bukan dalam rangka yang lain, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh dalam diri engkau hai Muhammad terdapat akhlak yang agung, budi pekerti yang agung, suri tauladan yang agung, yang hendaknya senantiasa kita ikuti. Insya Allah akhlaknya agung, karena memang beliau manusia yang sempurna, yang dari lahir sampai wafat tidak pernah berbuat salah. Bukan hanya beliau, seluruh para nabi. Nah, ini hikmahnya kita takziah, yasinan, kemudian undang saya atau undang penceramah yang lain dalam rangka muzakaroh, mengulang-ulang pentingnya saling ingat mengingatkan urusan seputar urusan agama kita, agama Islam, terutama berkaitan dengan persiapan amal-amal untuk kita bawa mati. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Nabi pernah salah. Nabi pernah berbuat salah. Nah, ini cepat-cepat taubat. Siapa? Nabi akhirnya sebut. Nabi Kak. Nah, nanti di akhirat juga ditempelin. Sebab sifatnya Nabi 4: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Masa iya yang maha benar, yakni Allah, mengutus utusannya yang salah atau pernah berbuat salah? Pasti bertentangan dengan yang mengutus. Yang mengutus maha benar, yang diutus karena untuk memuliakan betapa tingginya mensyiarkan syariat yang maha benar, yakni Allah, maka Allah utus utusannya yang tidak pernah berbuat salah
yang selalu benar, yakni golongan para nabi. Insya apalagi nabi kita, nabi yang sempurna, nabi-nabi yang sebelumnya pun tidak pernah berbuat salah. Kalaupun kelihatannya salah, kita sebagai manusia yang lapendos, terutama yang lanang, kata puas tuh kita yang lanang rata-rata lapendos, apa? Lanang penuh dong. Apalagi kita yang umat biasa hidup di akhir zaman, umurnya pendek-pendek, maka kita dahulukan akhlak, terutama akhlak pada para nabi. Terutama jangan sampai berbuat baik dengan keluarga, guru-guru, ulama, kiai, sementara dengan para nabi kurang ajar. Terutama manusia pertama, nenek kita Nabiullah Adam alaihi salam dan ibunda kita Siti Hawa, nenek lanang Nabiullah Adam alaihi salam, nenek betina Siti Hawa. Itu pun tidak pernah berbuat salah dari pertama diciptakan sampai beliau wafat. Tapi itu makan buah terlarang. Nah, ada kan? Kita sebagai cucunya, cara menyikapinya sebagai cucu yang berakhlak, yang beradab kepada neneknya. Sikapnya itu kan nenek kita lagi-lagi. Dan memang hakikatnya lupa. Tapi lupanya Nabi tidak seperti lupanya kita. Lupa tapi sengaja pura-pura lupa. Kalau nenek kita Nabiullah Adam alaihissalam itu betul-betul lupa. Dan namanya orang lupa itu dalam kaidah fikih kebanyakan kalau lupa dimakfu, diampuni. Sholat subuh jam 8 karena asik ngobrol, dari jam 3 ngobrol sampai jam 8 asik. Lupa kalau jam 8 sembahyang subuh. Karena waktunya orang lupa ya, waktu ingat itu sembahyang zuhur misalnya. Saking capeknya jam 11 tidur pagi menjelang siang. Bangun jam 4, zuhur lewat belum? Tidur jam 11, jam 4 bangun. Atau ngobrol asik jam 11, orang kantor lama gak ketemu, ngobrol sampai jam 4 di ruang meeting. Ruang meeting itu ruang tempat kerja kantor ya, bukan meeting yang penting-penting, bukan. Tempat kerja asik jam 11 sampai jam 4 ngobrol. Udah jam 4 berarti sholat zuhurnya di asar dulu, kemudian sholat zuhur. Apa salah? Karena lupa itu fikihnya. Begitu Nabiullah Adam alaihissalam yang lupa memakan buah, makanya tidak dihukum. Yang dihukum yang ngerok, suruh sujud sama Nabi Adam, sujud penghormatan enggak. Namanya itu diusir dari surga untuk selama-lamanya. Kalau nenek kita tidak, karena nggak salah. Maksudnya Mbah Nabi Adam alaihissalam dan istri tercintanya yakni Siti Hawa tidak diusir, diturunkan dari surga hari Jumat, hari yang mulia. Diciptakannya hari Jumat, diwafatkannya hari Jumat, dan nanti pada masanya masuk ke surga lagi. Turun ke dunia sebagai khalifah, sebagai pimpinan di muka bumi ini. Bukan hanya beliau, termasuk anak cucunya, yakni kita semua. Amin Allahumma amin. Dan kita ternyata bukan manusia ahli dunia atau manusia yang berasal dari dunia, karena kita berasal dari Mbah kita Nabiullah Adam alaihissalam. Kita itu aslinya penduduk surga yang lagi transit di dunia untuk sementara waktu 60-70 tahun, kurangnya sedikit, bahkan bisa banyak, lebihnya sedikit. Seperti almarhum meninggal pada umur 34.
36 dalam keadaan masih sehat. Harapan kita beliau tuh mati kalau pun sakit-sakit sebentar maunya. Kalau bisa nggak usah pakai sakit, di pucuk sajadah dan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Enggak. Tapi memang mati itu apa kebiasaannya? Kalau kebiasaannya berbuat baik, mati wafat dalam keadaan husnul khotimah, yakni baik. Kalau hari-hari maksiat, matinya pun lagi maksiat, mungkin lagi nelan iPhone, lagi ngisep apa itu tepung yang dibakar, SS inisialnya apa? SS, yang kalau ketangkap nggak ada hukuman ringannya, nggak bisa tawar-tawar lagi, kalau pada tembak mati. Ada yang hari-hari megang raja, megang sekop, megang joker, yang diucap pun mati-mati, tapi nggak ingat mati, ucap mati, nggak ingat mati, kalau kehidupan serban mati lah. Berjamaah tapi saling mengutuk, saling ingin membunuh, mati lah. Tahu-tahu mati serban. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, amin Allahumma amin. Maka sebelum kita bertemu dengan Israil alaihissalam, kita makmurkan masjid. Inti kesimpulannya, sebelum jenazah kita dipotong ke masjid, mari kita sama-sama makmurkan masjid dengan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau Zuhur, asar sibuk di tempat kerja, mungkin kantor, mungkin apa kerja yang lain, kita sempatkan maghrib, isya, subuh, insya Allah. Yang lanang afdolnya di masjid, betine afdolnya di rumah. Tapi kalau ke masjid tidak dilarang. Nah, ini ngaji boleh, ada nggak boleh betine ke masjid. Yang nggak boleh kalau lagi ketemu yang namanya pesunat nah itu nggak boleh. Walaupun pakai roti tawar, kadang-kadang diakal-akali. Dalam kitab Fathul Qoribul Mujid Sulam Taufik, bab dilarang ke masjid diantaranya adalah orang yang punya hadas besar, yang masuk lanang, mungkin dia bercumbu dengan istrinya, baik keluar cairan maupun tidak, asal dia masuk kepala pistolnya. Udah masuk kena hadas besar, lu nggak boleh ke masjid. Begitu pun betina yang ketemu dengan pesulap itu pun nggak boleh. Alasannya, oh sekarang sudah ada roti tawar, nggak apa-apa, itu kan nggak boleh dikhawatirkan netes di masjid. Bukan hanya itu, karena masjid tempat suci, saking mulianya ini masjid, orang yang tidak suci haram ke masjid. Kemudian penting daripada memakmurkan masjid, seluruh dunia datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, jauh-jauh ke sana pun yang didatangi masjid. Saking betapa mulianya ini masjid, sampai sudah wafat pun, Masya Allah. Dan insya Allah sampai hari kiamat nggak pernah keluar dari masjid. Sudah wafat pun masih memakmurkan masjid, yakni yang pertama yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Empat-empatnya kumpul, lima-limanya kumpul di dalam masjid. Satu Nabi, 4 khalifah yang 4 itu. Masa ini kalah dengan beliau? Beliau sudah meninggalkan dunia, masih makmurkan masjid saja. Kita makmurkan masjid sehingga komplek ini tambah barokah, komplek ini tambah bersinar, sebagaimana kampungnya Nabi Muhammad SAW, masjidnya sebagaimana Masjid Nabawi. Amin Allahumma amin. Cukup kalau keburu dingin ya di meja satu, meja dua lagi dingin. Allah, ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم